Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisyanto. Dan video kali ini saya akan membahas tentang uh, ada tiga, yaitu pertama konsep kurikulum, lalu kurikulum merdeka, dan juga pembelajaran mendalam atau deep learning. So, dan ini dia main briefing yang sudah saya buat. Jadi pembahasan kita hari ini adalah kurikulum pendidikan. Ya, seperti saya bilang tadi, kita akan bahas konsep kurikulum, lalu ada kurikulum merdeka, dan juga ada pembelajaran mendalam atau deep learning. So, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Nah, jadi pembahasan pertama kita adalah konsep kurikulum. Kurikulum ini adalah rancangan yang diisi di dalamnya itu adalah ada tujuan, isi, pengalaman belajar, serta evaluasi. Nah, hal ini inilah yang akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. Jadi singkatnya, kurikulum ini adalah peta jalan untuk perjalanan seorang siswa dari titik awal hingga mereka mencapai tujuan pendidikan mereka. Lalu selanjutnya ada fungsi kurikulum. Nah, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merancang sebuah pembelajaran. Lalu sebagai jaminan mutu juga dan standar kompetensi nasional. Lalu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan lalu juga sebagai acuan pengembangan bahan ajar dan asesmen. Lalu yang ketiga ada komponen yang berisi tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Nah, di sini tujuannya itu untuk kompetensi dan nilai yang ingin dicapai oleh siswa. Lalu isi atau materinya itu adalah berisi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang akan diajarkan. Metode itu pendekatan ke siswa dan strategi pembelajaran apa yang paling efektif digunakan. Dan juga terakhir itu evaluasi. Evaluasi ini adalah cara mengukur ketercapaian suatu pembelajaran. Jadi jika masih tujuan pembelajaran belum tercapai, maka akan dilakukan evaluasi terus-menerus sampai tujuan pembelajaran ini tercapai. Nah, lalu ada jenis-jenis kurikulum. Nah, maksud dari jenis ini tersembunyi, nyata, dan itu adalah yang dimaksud kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum itu adalah nilai dan norma yang dipelajari tanpa disadari. Jadi ini tuh terbangun jadi tidak ada di dalam kurikulum, istilahnya seperti pelajaran yang didapat dari lingkungan sekitar. Lalu ada kurikulum nyata jadi materi ini tuh benar-benar yang diajarkan di dalam kelas. Jadi ya sudah tertulis di dalam kurikulum. Dan terakhir itu adalah kurikulum non. Jadi yang dimaksud ini adalah hal-hal yang sengaja tidak diajarkan di sekolah itu, yang memang sengaja tidak diajarkan di sekolah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah pembahasan pertama kita, yaitu tentang konsep kurikulum. So, selanjutnya kita akan masuk pembahasan kedua, yaitu kurikulum merdeka. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kurikulum merdeka. Nah, jadi kurikulum merdeka adalah kebijakan dari pemerintah yang diluncurkan Kemendikbud sebagai respons terhadap learning loss akibat pandemi kemarin, serta
akibat pandemi COVID serta kebutuhan transformasi pendidikan. Nah, kurikulum ini tuh menekankan pembelajaran yang fleksibel jadi bagi guru ini bisa berinovasi dan juga siswa ini bisa berkembang sesuai potensi mereka. Jadi tidak ada keharusan kamu harus bisa ini, bisa itu. Jadi tidak ada. Jadi di siswa ini lebih dibebaskan lah untuk mengembangkan potensi mereka. Nah, jadi itu tadi, siswa ini belajar dengan cara terbaik mereka, sedangkan guru memberikan metode dengan seefektif mungkin. Jadi jadi tidak ada setiap siswa harus bisa ini, harus bisa itu, tidak ya. Jadi siswa ini bisa menentukan cara belajar mereka sendiri, mereka nyamannya bagaimana. Nah, lalu kita masuk ke prinsip fleksibel dan berpusat pada siswa. Jadi yang maksudnya adalah fleksibel itu sekolah ini diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal atau konteks di sekolah mereka. Jadi tidak ada acuan harus mengikut dari pusat. Maksudnya sekolah bisa menyesuaikan bagaimana apa yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Lalu berpusat pada siswa itu jadi pembelajaran ini dirancang sesuai kebutuhan dan minat peserta didik. Jadi agar siswa ini juga tidak merasa tertekan. Jadi apa yang diminati oleh para peserta didik itu yang akan dikembangkan terus. Lalu ada project P5 atau profil pelajar Pancasila. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah P5 itu adalah komponen pembelajaran yang berbasis project dan terintegrasi dalam kurikulum Merdeka. Nah, tujuannya ini adalah membentuk karakter siswa berdasarkan atas 5 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Lalu berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, serta bernalar kritis. Jadi itulah Project P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya itu ada pembelajaran diferensiasi. Jadi yang dimaksud ini adalah diferensiasi itu berarti guru merancang pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman kemampuan warga belajar serta minat siswa. Nah, ada 3 aspek dalam hal ini. Yang pertama itu diferensiasi konten. Jadi maksudnya ini adalah variasi materi yang diberikan kepada siswa. Jadi banyak variasinya lah materi-materi ini yang diberikan kepada siswa, jadi tidak monoton dan siswa pun juga tidak mudah bosan. Lalu ada diferensiasi proses. Jadi ini itu adalah sebuah variasi untuk siswa belajar dan berinteraksi dengan materi. Jadi cara mereka berinteraksi dengan atau memahami materi itu tidak monoton begitu, tidak seperti itu saja. Jadi ya guru juga contohnya bisa memberikan game atau dalam pembelajaran itu diselingkan game agar siswa ini tidak bosan gitu. Lalu ada diferensiasi produk. Nah, ini adalah variasi untuk siswa menunjukkan pemahaman mereka. Jadi siswa ini bebas berekspresi bagaimana mereka ini menunjukkan kalau mereka ini paham dengan materi ini atau tidak. Jadi
Jadi siswa itu lebih lebih merasa, mereka ini didengarkan, tidak tidak di apa tidak ada tekanan yang dirasakan. Dan itu juga bagus, agar siswa ini lebih lebih uh, lebih nyaman dalam belajar, dalam pembelajaran mereka. Lalu yang terakhir itu ada CP and ATP. Jadi yang dimaksud ini, CP itu adalah capaian pembelajaran, dan ATP itu alur tujuan pembelajaran. Nah, di capaian pembelajaran ini adalah kompetensi yang harus dimiliki setiap siswa pada akhir setiap fase. Contohnya itu fase A dari kelas 1 sampai 2, fase B itu kelas 3 sampai 4, fase C itu kelas 5 sampai 6 dan seterusnya. Nah, jadi pada akhir fase ini atau pada akhir hasil akhir mereka ini harus sesuai kompetensi itu, agar mereka ini bisa lanjut ke fase berikutnya. Jadi apabila siswa ini tidak memenuhi standar kompetensi, mereka tidak bisa lanjut. Jadi seperti itu. Lalu ada alur tujuan pembelajaran atau TP. Nah, alur ini bertujuan untuk tujuan pembelajaran yang disusun guru untuk mencapai CP. Nah, jadi guru ini mencapai CP. Guru ini membuat CP untuk siswanya. Nah, jadi dan ATP ini pun itu lebih fleksibel dari kurikulum sebelumnya yang memang harus memaksakan siswa untuk harus mencapai pembelajaran tersebut. Nah, di kurikulum Merdeka ini itu tidak. Jadi guru bisa lebih fleksibel untuk menentukan capaian pembelajaran mereka. Oke, nah itu tadi adalah kelima pembahasan pada kurikulum Merdeka. Ya, semoga penjelasan saya dimengerti lah. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, jadi deep learning ini adalah pendekatan belajar yang mendorong siswa untuk memahami konsep secara menyeluruh, serta menghubungkan pengetahuan baru dengan yang sudah ada dan menerapkannya dalam situasi nyata. Jadi siswanya tidak hanya sekedar tahu, saya tahu ini, tetapi juga harus memahami konsepnya secara menyeluruh, dan juga menghubungkan pengetahuan baru sudah ada. Ya, jadi seperti mengapa ini ada, lalu apakah pengetahuan yang ini dengan ini itu mengapa bisa saling terhubung, dan lalu menyelesaikan masalah real life atau masalah situasi nyata. Jadi pembelajaran mendalam ini juga membantu siswa dalam berpikir kritis mereka. Yaitu selanjutnya itu, jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada strategi PBL atau strategi pembelajaran mendalam atau problem based. Jadi di dalam strategi ini ada problem based learning, terus ada query dan diskusi. Jadi PBL atau problem based learning ini adalah siswa itu belajar melalui pemecahan masalah nyata. Jadi ini itu menguji kemampuan berpikir kritis mereka. Apakah mereka mampu memecahkan masalah yang nyata itu dengan kemampuan mereka tersebut. Nah, jadi ini juga melatih kemampuan mereka, melatih kemampuan berpikir kritis mereka. Lalu ada inquiry learning, yaitu siswa ini mengajukan pertanyaan, tetapi mereka juga yang menyelidiki sendiri jawabannya.
Nah, jadi apa? Sebenarnya itu sempat mereka ini bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa begini? Lalu karena mereka penasaran dan akhirnya mereka sendiri yang cari jawabannya. Mereka selidiki. Nah, ini juga bisa menambah wawasan siswa. Jadi ya bisa bilang belajar mandiri. Terus ada diskusi. Nah, diskusi. Jadi guru ini mengajak siswa berdiskusi, lalu mengajukan pertanyaan dan juga memancing. Jadi lewat pertanyaan terbuka ini guru itu memancing pemikiran kritis siswa. Jadi ya lebih tepatnya ya Q&A, diskusi saling saling bertanya sehingga kemampuan berpikir kritis siswa itu terlatih dan juga bisa menambah wawasan mereka. Lalu ada pembelajaran berbasis project, yaitu siswa menghasilkan karya nyata dari proses pembelajaran. Lalu ada refleksi individu, diskusi berpasangan serta dan tapi di sini tidak ada. Oke, kita lanjut ke assessment authentic. Nah, di sini ada portfolio, proyek, and rubrik. Nah, jadi yang dimaksud assessment authentic itu adalah menilai kemampuan siswa melalui tugas-tugas yang mencerminkan situasi dunia nyata, bukan sekadar tes tertulis, ya bisa dibilang kayak semacam ujian praktik begitu loh. Jadi bukan tes yang tertulis seperti tugas-tugas esai atau pelaminan. Jadi tadi ada portofolio. Jadi portofolio itu adalah koleksi karya siswa yang menunjukkan sejauh mana perkembangan belajar mereka. Jadi itu bisa dari semester ke semester atau dari kelas ke kelas. Jadi itu ada semua nilainya, dan itu bisa dilihat bagaimana perkembangan belajar mereka, apakah meningkat atau menurun atau segitu-segitu saja. Lalu ada project ini adalah penugasan yang berbasis riset atau pembuatan produk. Ini juga membantu siswa dalam kreativitas mereka. Lalu ada rubrik. Nah, rubrik ini adalah kriteria penilaian yang jelas dan transparan untuk siswa. Jadi nilai mereka itu ya diberitahukan, tidak ada ya secara transparan. Jadi ya jadi guru ya memberitahukan nilainya kepada siswa. Jadi terbuka begitu, transparan. Lalu ada selanjutnya itu ada kompetensi 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Jadi yang dimaksud critical thinking di sini adalah 4C dalam pembelajaran mendalam ini, yaitu tadi critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Nah, critical thinking ini adalah kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara logis atau secara nyata. Jadi dalam pembelajaran mendalam ini pasti ada critical thinking ini. Lalu ke creativity. Nah, creativity inilah kemampuan untuk menghasilkan ide baru dan solusi inovatif. Nah, selain membantu siswa dalam critical thinking mereka, ini juga membantu kreativitas mereka dalam menghasilkan sebuah ide serta solusi yang inovatif. Lalu ada collaboration. Nah, collaboration ini adalah kemampuan bagaimana
kemampuan mereka dalam bekerja sama secara efektif di dalam sebuah tim. Makanya sering ada kerja kelompok yang itu membantu mereka dalam bekerja sama dalam teamwork mereka. Nah, lalu selanjutnya ada communication. Nah, communication ini adalah kemampuan untuk menyampaikan ide secara jelas, baik lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator dan motivator serta refleksi dan metakognisi siswa. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah peran guru dalam pembelajaran mendalam ini, yaitu sebagai fasilitator. Fasilitator yaitu memandu proses berpikir siswa, bukan hanya sekedar mentransfer informasi. Jadi mereka ini memandu kenapa bisa seperti ini, jadi bisa seperti itu. Jadi tidak hanya mereka itu tidak hanya sekadar memberitahu saja, tapi juga memandu. Terus sebagai motivator itu sebagai pembangun motivasi siswa agar siswa ini rasa ingin tahunya itu lebih besar. Jadi mereka ini seperti apa ya? Jadi semakin penasaran, mereka ini semakin mendalami mendalami pembelajaran mereka. Jadi seperti itu. Nah, lalu itu ada refleksi serta metakognisi siswa, yaitu dalam pembelajaran mendalam ini adalah kemampuan siswa untuk memahami serta mengontrol proses belajar mereka sendiri. Jadi yang mengontrol proses belajar mereka itu adalah diri mereka sendiri, bukan lagi guru. Berpikir tentang cara berpikir. Nah, ini adalah inti dari pembelajaran mendalam. Berpikir tentang cara berpikir. Maksudnya itu seperti apa saja ini sih yang sudah saya pahami, terus bagian mana ini yang masih membingungkan, terus apa sih strategi belajar yang efektif untuk saya. Jadi siswa ini mereka semakin mencari tahu dan akhirnya ya kemampuan berpikir kritis mereka itu jadi bagus, jadi terbiasa, terlatih gitu. Jadi mereka tidak bingung lagi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, dan saya pikir itu saja yang bisa saya jelaskan, dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang masih kurang jelas. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.